ini kan tadi kita kerjasama dengan Mater, bukan tidak mungkin kita kerjasama dengan rumah sakit center-center lain. Nah tentunya dukungan Bapak ini kami tunggu, Pak. Silakan Bapak mungkin menambahkan apa? Baik, terima kasih Pak Didi. Baik Bapak Ibu semua, bisa saya sampaikan bahwa rumah sakit pemerintah khususnya di bawah Kementerian Kesehatan saat ini setelah melaksanakan transformasi terkait dengan manajemen pengelolaan rumah sakit. Dan banyak rumah sakit yang saat ini sudah berkembang layaknya seperti rumah sakit swasta di luar negeri ataupun rumah sakit swasta yang di Indonesia. Dan tentu saja kalau manajemennya dikelola dengan baik, tentu akan ada pendapatan lebih. Dan di sini saya tegaskan bahwa pendapatan lebih ini tidak pernah diambil oleh negara. Jadi saya tegaskan, semua rumah sakit Kemenkes jika pendapatannya lebih, pendapatan ini tidak pernah diambil oleh negara. Pendapatan lebih ini akan digunakan untuk 3 hal. Yang pertama adalah untuk mensubsidi pasien BPJS yang tarifnya memang belum mencukupi. Yang kedua, untuk mengembangkan skill dan kemampuan rumah sakit termasuk yang hari ini dilakukan oleh teman-teman di RSAD, harapan kita termasuk nanti mengembangkan tadi. Jadi kalau ditanya dukungannya udah jelas tuh. Uang kelebihan daripada RSAB ini akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pelatihan dan kemampuan. Yang ketiga, ya karena teman-teman di RSAB sudah bekerja dengan keras, ya tentu ada juga kesejahteraan yang dibagikan dari pendapatan yang lebih. Jadi tadi yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Wamen, dokter-dokter kita skillnya tidak kalah dengan dokter di luar negeri. Oleh sebab itu maka saya himbau kepada seluruh masyarakat Indonesia tidak perlu keluar negeri lagi, cukup berobat di Indonesia, karena saya yakin dokter-dokter Indonesia mampu dan bisa. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Coba lihat dia aja, gue enggak. Namun Bapak klinisi kami siap untuk menangani kasus ini secara mandiri. Jadi sebenarnya mungkin apakah ini sebenarnya karena hanya pertama kali jadi kami memang mengundang proctorship dari yang sudah punya pengalaman lebih dahulu. Seperti itu, kemudian so we might ask him as the expert. So in your opinion after this, whether our clinicians would do this like independently in your opinion, and sebagai rumah sakit tentu kami sangat siap untuk mendukung para klinisi kami untuk selalu mengembangkan. Dan untuk pelayanan ini sebenarnya tadi itu ya Dr. Alfi sudah menyebutkan ini operasi yang sudah cukup sering sebenarnya dikerjakan, tapi setelah bayinya lahir. Seperti itu untuk kasus yang seperti ini. Untuk kelainan janin di dalam perut ibu itu banyak macamnya. Tapi untuk kasus yang seperti ini biasanya kalaupun dioperasi itu setelah bayinya lahir. Nah bedanya ini kita kerjakan duluan supaya air ketubannya itu tidak masuk ke rongga yang terbuka Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk ditambahkan pengetahuannya bahwa saraf kita itu kalau kena air ketuban itu jadi rusak, bisa rusak, sehingga kalau kita tutup cepat cairan ketubannya nggak bisa masuk lagi ke sistem saraf yang tadinya terbuka itu, maka kerusakannya bisa lebih minimal. Kemudian penumpukan cairan juga tidak terjadi. Jadi kembali ke pertanyaannya tadi, apakah kita bisa? Kami tentu sangat optimis kita bisa. And you might be, if you don't mind, you can give honest opinion about our team whether they can do it after this for continuous service.